Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di malam ini. Salawat serta salam tidak lupa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini, aku akan membawa kultum tentang melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang batin dan zahir. Jadi, ibadah itu istilah dari Ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan kalian. Jadi perhatikanlah segala sesuatu yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan, ataupun yang kamu pikirkan agar semuanya bernilai ibadah. Jadi kalian harus perhatikan ucapan kalian, perbuatan kalian, dan pikiran kalian agar semuanya itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah wajib adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah balik. Jadi ibadah wajib adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia sudah balik dan dia itu muslim. Jika dikerjakan pahalanya besar sekali, namun jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Misalnya sholat, kan salah satu ibadah wajib itu kan sholat. Jadi kalau kita ninggalin sholat, kita bakal dapat dosa. Tapi jika kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu, kita bakal mendapat pahala yang besar. Contoh ibadah wajib diantaranya adalah bertauhid, sholat 5 waktu, zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, naik haji, tapi jika mampu, menuntut ilmu agama, dan berbakti kepada orang tua, bertauhid kepada Allah. Yang pertama, di antara bentuk-bentuk beribadah hanya kepada Allah yang pertama itu saat melihat keindahan alam, kamu mengimani bahwa Allah lah yang telah menciptakannya, kemudian kamu berzikir memuji Allah. Jadi misalnya kamu melihat pemandangan gunung ini misalnya indah banget. Nah, kalian tuh harus yakin dan mengimani bahwa Allah lah yang telah menciptakan gunung itu tuh indah. Lalu kita berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa dan memohon segala sesuatu hanya kepada Allah, penuh dengan rasa takut dan berharap sambil memuji Allah dengan Asmaul Husna. Misalnya kalian selesai sholat terus kalian berdoa. Nah, doanya itu dengan penuh rasa takut dan berharap sambil memuji Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Yang ketiga, membasahi lisan dengan zikir la ilaha illallah dengan disertai keyakinan di dalam hati dan diikuti dengan konsekuensi dan dalam perbuatan. Yang keempat, menghindari sifat riya dalam setiap ibadah. Yang kelima, menjauhkan diri dari membaca ramalan, zodiak, tahayul, dan perdukunan. Tauhid ini harus betul-betul kita pelajari. Karena apa? Karena belajar tauhid itu berlangsung seumur hidup. Dengan tauhid kita bisa berharap oleh Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Yang kedua, sholat 5 waktu. Sholat adalah ibadah. Sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab kelak di hari akhir. Nah, sholat itu adalah amalan yang pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Jika awalan hisab saja sudah buruk, bagaimana kelanjutannya? Jadi misalnya awalan kita dihisab itu misalnya udah buruk. Terus gimana kelanjutannya? Kan nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi pastikan untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Namun sholat yang khusyuk dapat membuat hatimu tenang, menggugurkan dosa, dan mencegahmu dari perbuatan keji serta mungkar.
Jadi kalau kalian sholat itu kalian harus khusyuk, karena kalau kalian khusyuk itu dapat membuat hati tenang, menggugurkan dosa, dan mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagai kewajiban, sholat 5 waktu memiliki keutamaan yang sangat besar. Apa aja coba? Nah, yang pertama, sholat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, sholat 5 waktu mencuci dosa. Yang keempat, sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Yang kelima, sholat diibaratkan sebagai tiang agama. Yang keenam, sholat wajib 5 waktu hukumnya fardu ain, maka pahala dari Allah amatlah besar. Jadi janganlah kamu meninggalkan sholat yang wajib, meskipun mungkin kamu temui banyak orang yang meremehkan dan meninggalkan sholat, tapi kalian jangan sampai masuk ke dalamnya. Jadi kalian jangan meninggalkan sholat. Karena apa? Karena kalau kita meninggalkan sholat itu kita bakal mendapat dosa. Meskipun mungkin banyak orang yang kalian temui itu meremehkan dan meninggalkan sholat, tapi kalian jangan sampai terjerumus ikut masuk ke sana gitu. Kalian malah ikut-ikutan ninggalin sholat, jangan sampai. Nah, tilawah dan tadabbur Al-Quran. Mungkin banyak diantara kalian yang mengira bahwa tilawah dan tadabbur Al-Quran termasuk ibadah sunnah. Namun, para ulama menegaskan bahwa setiap muslim berkewajiban untuk membaca dan merenungi isi Al-Quran. Jadi, mungkin ada salah satu di antara kalian yang ngira bahwa tilawah dan tadabbur Al-Quran itu termasuk ibadah sunnah. Tapi ulama menegaskan bahwa setiap muslim berkewajiban untuk membaca dan merenungi isi Al-Quran. Nah, itu tadi kenapa kita harus melaksanakan ibadah wajib. Nah, sekarang yang ibadah sunnahnya. Kenapa harus yang sunnah juga? Kenapa coba? Apa nggak cukup dengan ibadah yang wajib aja? Lagi tuh maksudnya kayak gini, ibadah sunnah ibarat menambal ibadah wajib yang belum sempurna. Jadi misalnya ibadah wajib kalian belum sempurna, jadi kalian bisa menambalkan dengan ibadah sunnah. Nah, jadi kalian jangan berpuas diri dulu dan merasa aman, apalagi kalau sudah balik. Misalnya kalian aku udah sholat 5 waktu kok gitu kan, tapi misalnya ada yang kurang gitu. Nah, kalian jangan berpuas diri dulu, kalian harus juga ngerjain ibadah sunnah agar agar ibadah wajib kalian jadi sempurna. Nah, mungkin ini yang aku sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.